Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalita Sari Utami dengan NPM 20144600361, kelas A920, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Yogyakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari media yang telah saya buat. Media ini merupakan skema dari siklus air. Itu media ini digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan dan menganalisis bagaimana proses terjadinya siklus air dan bagaimana menguraikan atau menyajikan kembali urutan peristiwa pada teks cerita non-fiksi. Selanjutnya, pada skema siklus air itu dimulai dari guru meminta siswa untuk membaca teks siklus air pada buku tematik halaman 9 sampai halaman 10. Lalu, siswa diminta untuk mengurutkan urutan siklus air menggunakan media yang telah dibuat. Contohnya yaitu bagaimana kita menggunakan media tersebut. Caranya, guru meminta siswa untuk mengisi atau menempelkan kertas yang berisi proses-proses dari siklus air sesuai nomor yang tertera pada skema. Itu misal pada proses pertama atau nomor 1, air laut atau air sungai atau danau itu menguap akibat panas dari sinar matahari dan proses tersebut disebut dengan proses evaporasi. Nah, siswa diminta untuk mengurutkan proses siklus daur air, yaitu dengan menempelkan kertas ini sesuai dengan proses urutan prosesnya. Misal nomor 1 evaporasi, maka kita tempelkan kertas yang bertuliskan evaporasi pada nomor 1. Lalu untuk yang urutan kedua itu ada presipitasi atau pengendapan. Jadi ketika suhu air yang menguap tadi lama-kelamaan berkumpul di udara dan nantinya awan akan menampung uap air tersebut. Ini disebut dengan presipitasi, yaitu di nomor 2. Lalu selanjutnya di nomor 3 yaitu tuh ada kondensasi, di mana kondensasi merupakan ketika suhu turun uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air tersebut akan turun kembali ke bumi menjadi hujan atau yang biasa kita kenal dengan hujan. Nah, hujan akan jatuh ke tanah lalu membentuk perairan dan sungai kembali mengalir ke danau atau laut. Maka proses siklus daur air akan terulang kembali dari evaporasi, presipitasi, kondensasi, dan akan terulang terus-menerus. Lalu untuk selanjutnya pada media yang kedua yaitu papan urut. Siswa nantinya diminta untuk membaca dan memahami teks cerita yang berjudul Semut dan Beruang pada halaman 11 sampai halaman 13. Lalu guru meminta siswa untuk menutup bukunya ketika siswa sudah selesai membaca dan memahami teks cerita tersebut. Nah, nantinya guru membagikan undian yang di dalam undian tersebut terdapat nomor urut 1 sampai 13 seperti yang tertera pada papan. Nah,
Siswa yang mendapat undian nomor 1 kemudian diminta maju ke depan untuk mencari kalimat peristiwa yang telah disediakan sesuai urutan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang. Contohnya, kalimat pertama pada urutan peristiwa itu berbunyi, suatu hari Beri Beruang melihat air berkurang dan dia menuduh bangsa semut yang mengambil air tersebut. Siswa diminta mencari kalimat tersebut. Lalu, siswa tersebut menempelkan kalimat tersebut pada papan bernomor 1. Kemudian selanjutnya siswa yang mendapatkan nomor urut 2 diminta maju bergantian untuk mencari kalimat urutan peristiwa yang kedua lalu ditempel pada papan. Kalimat yang kedua itu berbunyi, ketika ada seekor semut yang akan mengambil air, Bari menegur semut tersebut. Nah, selanjutnya peserta siswa yang mendapatkan nomor urut 3 diminta melakukan hal yang sama sampai semua siswa maju ke depan dan menyelesaikan urutan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang. Media ini diharapkan dapat membantu siswa untuk menguraikan dan menyajikan kembali urutan suatu peristiwa pada teks cerita non-fiksi yang berjudul Semut dan Beruang yang tertera pada buku tematik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.